Kita mulai ya. Ya, Pak. Pak Dahrul Syah, SPD mengajar di mana? Saya di SMK Negeri 1, Pak, Kota Langsa, Aceh. SMK, Iya, Pak. Karena bisnis manajemen, Pak. Business Management. Oh, iya. Pak Dahrul Syah, Bapak sebagai guru udah PNS belum? Sudah, Pak, alhamdulillah. Sejak kapan? Tahun 2009, iya, Pak, tahun 2009. Jadi pengalaman mengajar sejak tahun 2009. 2009. Iya. Langsung diangkat PNS. Iya, ikut tes. 2009 belum ada honor dulu atau apa? Belum pernah, Lulus Pak. tahun berapa? Lulus kuliah tahun 2008, Pak. Di Unsia. Di Jabal Ghafur, Sigli, Pak. Oh, di Sigli. Iya. Terus pedoman mengajar, untuk pedoman Bapak mengajar, itu ditugaskan langsung di SMK? Iya, Pak, langsung di SMK, karena formasinya langsung daftar ke SMK. Ya. Pedoman Bapak mengajar, apa yang dijadikan pedoman untuk mengajar? Kalau sekarang, Pak, pedomannya ya menurut untuk Permen 37 itu, Pak. Itu kan ada rambu-rambu KIKD dalam penyusunan RPP tahun yang Permen 37 tahun 2018. Yang benar. Jadi, Pak, Yang benar. Punya nggak dokumennya? ada berupa masih PDF, Pak. Kalau di print kan banyak halaman, sampai 500 lebih halaman, Pak. Iya, yang PJOK-nya saja Ada, Pak, ada. ada. Cuman yang Punya. SMK aja yang saya print out, Pak. Permen 37 2000 tahun berapa? Tahun 2018, Pak. Itu bukan untuk SMK itu. Tapi di halaman 116-nya, Pak, 166 ada tulisan menyebutkan untuk SMK juga ada, Pak. Coba lihat. Iya, Pak, saya screen, Pak, ya. Nah, ini, Pak, kompetisi inti dan kompetisi dasar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, SMA, MA, SMK, dan MAK. Ya, yang SMK itu diubah lagi. Ya, itu sesuai dengan ruh dari mata pelajaran produktif dan tidak produktif gitu ya, di SMK itu ada itu. Nah, permennya untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik pada SMK itu ada permennya khusus, keputusan direktur. Dari Dirjen, Bukan Pak, ya. ini, ya, bukan gitu. ini. Jadi Permen 37 2018 itu dianulir untuk di SMK itu khusus oleh keputusan direktur, ya. Keputusan direktur nomor berapa nanti saya akan kasih tahu. Ya, itu yang jadi rujukannya. Tahun berapa, Pak? Karena saya ada, 2018. oh gitu. Saya ada juga sih dapat. Ada, sebentar. Itu coba Pak Medi ya. Yang dari Aceh itu satu grup itu siapa? Oh iya, Pak Sukardi, Pak. Pak Sukardi, udah saya kasih. Oh gitu. Tapi saya lihat tahunnya tahun 2017, Pak. Iya, tapi itu yang berlakunya. Oh gitu, Pak. Karena sehingga SMA, SDSM, ya. Oke, intinya kalau secara substansi tidak ada masalah, tidak ada beda. Cuma secara prosedural di SMK itu kan kelas 12 tidak ada PJOK. Ya, di kelas 12 memang nggak ada lagi PJOK. Di SMK itu di kelas 12 itu tidak ada PJOK. Iya, tidak ada. Permen itu. Oke, dari Permen 37 apa yang Bapak tahu? Di sini apa Permen 37 itu isinya? Isinya tentang perubahan sih, Pak, perubahan atas peraturan menteri. Bukan. Maksudnya, Pak, peraturan Permendikbud nomor 37 2018 itu isinya apa? Tentang penetapan KIKD, Pak. Kalau KI itu apa? Kompetensi inti.
Maksudnya apa? Maksudnya untuk mengembangkan kompetensi dasar kan harus adanya kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Yang Bapak maksud apa kompetensi inti itu? Belum saya baca sih Pak sampai situ Pak. Artinya apa kompetensi inti itu? Merupakan rumusan sikap Pak. Rumusan kompetensi sikap seperti menghayati, mengamalkan tentang ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan pokoknya yang berkaitan dengan sikap Pak. Di kompetensi inti tidak ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ada di kompetensi KI 3-nya dan KI 4-nya Pak. Iya, jadi apa coba didefinisikan kompetensi inti itu? Sebagai rujukan Pak kita untuk melakukan rumusan pencapaian indikator kepada siswa Pak. Ya, maksud Bapak, apa artinya kompetensi dasar? Apa maksudnya kompetensi dasar itu? Kalau kompetensi apa artinya kompetensi? Kemampuan. Terus ada kemampuan dasar. Jadi apa maksudnya kompetensi dasar itu? Ya, kemampuan dasar terhadap macam-macam gerak spesifik atau dalam olahraga gitu Pak. Ya. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan ya. Kemampuan yang harus dikuasai selama dan akhir dari proses pembelajaran oleh setiap siswa ya pada setiap jenjang dan jenis sekolah ya. Baik berupa aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, kompetensi dasar itu dirumuskan berdasarkan karakteristik mata pelajaran. Jadi, kompetensi dasar untuk pelajaran PJOK akan berbeda kompetensi dasarnya dengan pelajaran matematika. Nah, sekarang apa hubungannya atau bedanya dengan kompetensi inti? Itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa selama dan saat akhir pelajaran, akhir jenjang, akhir persekolahan, tingkat dan jenjang ya, di semua jenis pendidikan yang harus dicapai oleh semua mata pelajaran, sama itu, SKL. Ya. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa melalui berbagai mata pelajaran. Kalau kompetensi dasar adalah kemampuan, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan, yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran yang berbeda. Nah, kira-kira begitu persamaan dan perbedaannya. Ya, itu harus paham sebagai rujukan kita untuk mengajar. Dan kita secara keseluruhan harus merujuk kepada SKL. Ya. Coba permennya lihat SKL. Nomor 20 Pak ya. Baca itu, wajib itu. Ya. Coba bunyinya apa itu dia SKL 20, nomor 20 tahun 2016 itu. Isinya apa? Ya, tentang standar kompetensi kelulusan yang yang sekolah menengah atas Pak ya. Dimensi sikapnya ini Pak. Iya. Coba konsepnya dulu di atas itu apa, ada konsepnya enggak? Apa yang dimaksud dengan standar lulusan itu? Nah, standar kompetensi lulusan barusan yang di blog merupakan apa? Nah, kamu kan udah di bawah. Iya. Merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya belum tuntas itu. Baca coba. Keterampilan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ya, SD, SMP, atau SMA, gitu ya, SMK, rumusan SKL-nya itu di akhir jenjangnya itu harus tercapai. Salah satu contoh misalnya di bawah itu apa tadi contohnya? Jenjang SD. Ini Pak. Nah, jenjang SD itu SD, MI, SDLB untuk paket A, untuk paket B, untuk paket C. Nah, ini harus dijadikan pedoman, ya.
setelah SKL ke KD yang permen 37, dan di SMK itu khusus itu ya permennya. Tapi secara substansi yang di SMK itu tidak jauh beda, hanya di peraturan direktur itu yang membedakannya di kelas 12 itu tidak ada pelajaran PJOK. Nah, itu sangat merugikan bagi kita, ya. Iya. Nah, terus yang akan diuji oleh hasil produk kemarin pendalaman materi, salah satunya itu adalah perangkat pembelajaran. Iya. Ya, udah Iya, dibuat Pak, iya. perangkat pembelajarannya. Ada, Pak, udah. Apa saja perangkat pembelajaran itu? RPP, instrumen penilaian, media belajar, materi ajarnya, dan LKPD-nya, Pak. LKPD. Coba Bapak lihat perangkat pembelajarannya. Ya, Pak. Ini, Pak. Mengapa 2 jam pelajaran? Karena di SMK cuma 2 jam pelajaran, Pak. Satu pertemuan. Nah, kalau menurut Permen 37 itu tetap 3 jam pelajaran. Karena di SMK kan. Iya, kalau menurut Permen 37 itu adalah SMA itu adalah 3 jam pelajaran, 3 kali 45 menit. Iya, betul. Mengapa itu 2 kali 45 menit? Oh. Ya, berarti itu merujuk kepada surat keputusan direktur. Nah, jangan dipilah-pilah. Kalau menurut aturan satu yang dipegang itu. Oh, iya. Ya. PKI-nya nih menurut Permen 37, Pak, KIKD-nya. Iya, berarti jam pelajarannya harus, jumlah jam pelajaran alokasi waktunya harus menurut Permen 37. Iya. Ya. Betul itu KI dan KD-nya seperti itu rumusannya. Yang sudah saya baca, iya, Pak, seperti itu. Ini harus copy paste, tidak boleh berubah, tidak boleh beda. Iya, Mas, saya coba. Dengan yang di permen, benar nggak? Benar, Pak, sesuai. Sudah saya baca. Oke, turun ke bawah. Kompetensi dasar. Apa itu KD nomor 31? Betul itu rumusannya? Betul, Pak, menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Itu sudah saya print out juga, Pak, KD-nya, Pak. Terus cirinya, indikatornya? Indikatornya, yang pertama saya buat menganalisis tahapan teknik melempar, menangkap, mengiring, menembak bola ke ring basket. Apa artinya menganalisis itu? Menganalisis itu maksudnya ditelaah, Pak. Bagaimana tahapan-tahapan yang akan dia lakukan. Iya, ditelaahnya dengan cara apa? Observasi, Pak, dengan melihat video ataupun gambar yang ditampilkan. Nah, berikut indikatornya membuat variasi dan kombinasi teknik melempar, menggiring, dan menembak bola ke ring basket. Maksudnya itu membuat itu apa? Dalam teknik dasar basket kan ada gerakan teknik passing, teknik menembak, dan teknik menggiring bola. Kan itu bisa. Aspek keterampilan, aspek pengetahuan. Ini kalau 3.1 sebenarnya sih pengetahuan, Pak. Iya, untuk indikatornya itu indikator pengetahuan, indikator keterampilan. Pengetahuan, Pak. Kok membuat di sana? Apa? Membuat apa contohnya? Coba membuat apa? Membuat variasi dan kombinasi teknik melempar. Gimana maksudnya? Maksudnya mungkin didiskusikan dulu bersama kawan-kawan kelompoknya bagaimana kita membuat bentuk variasi dan kombinasinya. Ya, yang dibuatnya apa? Yang dibuatnya apa? Gerakan sih, Pak. Gerakan. Kalau gitu praktik. Ya seharusnya betul, Pak, pindah ke praktik. Ya, berarti kan itu indikator keterampilan, bukan indikator pengetahuan. Kalau itu yang dimaksud. Karena saya baca juga sih, Pak, di KKO di ranah kognitif membuat pola di sini. Iya, kalau ingin jadi pengetahuan, jadi sana misalnya membuat program latihan. Oh, gitu, Pak, ya. Ya, membuat langkah-langkah, catatan langkah-langkah latihan atau pembelajaran.
Ya, tapi kalau membuat variasi dan kombinasi gerak teknik dasar lempar, tadi saya tanya kepada Pak Darussa, katanya itu praktik membuat bagaimana cara melempar. Ya kalau begitu bukan pengetahuan. Makanya di sana objeknya nggak jelas membuat apa. Misalnya membuat program latihan variasi dan kombinasi teknik melempar. Jadi yang dibikinnya itu adalah programnya, itu adalah dimensi pengetahuan. Ya, Iya, Pak. menganalisis kekurangan dan kelebihan variasi dan kombinasi teknik melempar. Oke, menganalisis. Terus ke bawah. Yang indikator keterampilannya yang pertama melakukan gerak teknik melempar, menangkap, menggiring, dan menembak bola ke ring basket. Yang indikator ketiga apa maksudnya? Menyelesaikan tugas keterampilan gerak permainan bola Maksudnya basket. menyelesaikan apa? Pada saat kita sudah melakukan praktek kegiatan menangkap, menggiring, melempar, biasanya kalau saya Pak, saya suruh mengulang untuk dia buat praktek sendiri. Ya kenapa nggak disebut mengulang aja kalau itu menyelesaikan? Pak ya. Yang diselesaikan apa? Tugasnya. Sama dengan yang tadi yang atas. Jadi menyelesaikan tugas latihan misalnya gitu. Tugas latihan. Latihan apa? Mempraktekkan keterampilan gerak permainan bola basket. Jadi bahasa itu hati-hati gitu menggunakan bahasa itu. Jadi tafsirannya jadi berbeda. Ya. Oke, berikut. Tujuan apa? Sama peserta didik mampu menganalisis tahapan teknik melempar, menangkap, menggiring, dan menembak bola ke ring basket. Yang kedua, peserta didik mampu, yang tadi ini yang salah nih Pak, yang membuat variasi. Seharusnya membuat program latihan kombinasi untuk teknik melempar, menangkap, dan menggiring, menembak ke ring basket. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan variasi kombinasi teknik melempar, menangkap, mengiring, dan menembak ke ring basket. Terus yang untuk keterampilannya, peserta didik dapat melakukan gerakan teknik melempar, menangkap, mengiring, dan menembak bola ke ring basket. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan pertandingan basket dengan peraturan yang dimodifikasi. Yang keempat, beda itu. Ya Pak. Itu yang ke itu peserta didik dapat melakukan pertandingan basket Dengan kalau peraturan. tadi indikatornya apa? Ya sama Pak. Lakukan pertandingan basket dengan peraturan yang dimodifikasi. Ya, terus Peserta didik dapat menyelesaikan ini sama tadi yang seperti di atas Pak, menyelesaikan tugas latihan seharusnya. Program latihan. coba materi pelajaran. Menganalisis keterampilan gerak dasar salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi ya, indikatornya menganalisis tahapan teknik melempar, menangkap, menggiring bentuk bola ke ring basket. Kan itu yang ingin dicapai itu. Iya. Pertama itu adalah menguraikan tahapan teknik melempar. Jadi materinya itu kamu harus menjelaskan bagaimana tahapan teknik melempar. Misalnya, tahapan teknik melempar itu diawali dengan sikap tubuh seperti apa, dijelaskan. Cara memegang bola, bagaimana, ya. Berikutnya, cara melemparkan bola bagaimana, dan bagaimana setelah dia melakukan lemparan bola. Nah, itu diuraikan, sehingga kalau si anak sudah membaca uraian yang kamu tulis, anak bisa menganalisis tahapan teknik melempar. Berikutnya menangkap. Belum ke sana. Bagaimana sekarang prinsipnya melemparkan bola? Saya juga tanda tanya melemparkan atau mengoperkan bola. Gerakannya sama aja Pak, dilempar gitu, sama mengoper, passing istilahnya. Bahasa Inggris kan ada throw, ada passing. Passing. Kalau passing itu yang banyak itu passing. Ya, bukan melempar. Kalau passing itu adalah mengoperkan bola ke teman serbu. Kalau melempar bisa kemana saja. Keluar lapang juga adalah melemparkan bola. Paham? Paham.
Jadi passing yang itu yang harus dijelaskan itu adalah menganalisis tahapan teknik passing misalnya. Lihat referensinya di permainan bola basket, nggak ada teknik melempar, ada throw in, melempar ke dalam, ya itu throw. Tapi yang untuk itu mengoperkan bola adalah passing. Jadi passing itu apa? Definisikan, ya. Terus bagaimana tahapan melakukan passing atau melempar bola yang kamu tulis itu? Tahapannya bagaimana? Dari mulai awalan, pelaksanaan, sampai setelah dia mengoperkan bola. Yang berikut adalah bagaimana prinsipnya untuk bisa passing itu. Ya. Berikutnya, berikan contoh latihan passing. Itu prosedur. Kamu tuliskan di bawah itu ada konsep, ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, kan? Iya, Pak. Betul? Iya. Nah, bukan begitu. Bukan isinya di dalamnya bukan begitu. Jadi masing-masing dulu. Misalnya passing. Apa itu passing? Ya, tahapannya bagaimana? Paham? Ini sampai tahapannya dulu, jangan dulu sampai kepada prinsip dan prosedur, ya. Iya. Ini menganaliskan indikator yang pertama itu adalah siswa menganalisis. Betul nggak? Iya. Kembali lagi ke atas. Nah, menganalisis tahapan teknik. Menguraikan. Berarti yang kamu harus buat di dalam materi itu adalah uraian tentang tahapan melakukan passing. Paham? Yang kedua adalah menganalisis tahapan teknik menangkap bola. Sebutkan lagi kalau mau menangkap bola itu posisi awal gimana, saat menangkap bagaimana, setelah menangkap bagaimana. Jelaskan oleh kamu di materi itu. Kemudian menggiring. Ya. Sehingga misalnya kalau kamu jadi siswa Bapak di sekolah, Bapak ingin ngetes. Coba kamu analisis tahapan gerakan passing. Jawab. Saya, Pak. Iya, kamu kan ini tadi Bapak sebagai gurunya, kamu muridnya. Iya. So. Tahapan passing, Pak, ya. Oke, awalan biasa buka kaki selebar bahu, salah satu kaki dimajukan ke depan dan agak ditekuk oleh lutut. Posisikan bola pada depan dada, lalu tolakkan bolanya ke arah teman. Terus setelah menolak, apa yang kamu lakukan? Kembali ke posisi sikap awal, berdiri. Kalau lagi main ke posisi sikap awal atau bergerak ke tempat yang kosong? Ini kalau ya ini kan ceritanya itu Pak latihannya Pak, latihan passingnya. Nah, jawaban kamu itulah yang disebut dengan kemampuan menganalisis tahapan. Ya. Jadi agar siswa kamu bisa menganalisis tahapan gerakan tersebut, maka kamu harus membuat bahan ajar yang seperti kamu bacakan tadi. Nanti si anak membaca, oh tahapan untuk passing itu tahap pertama, kedua, ketiga, bla bla bla. Itu artinya menganalisis. Nah, di sini bukan hanya melempar, ada menangkap, ada menggiring, menembak bola dan seterusnya. Ya. Coba sekarang Bapak lihat satu lagi pertanyaan untuk kamu, itu habis waktu ini, Bapak. Sekarang coba ke evaluasi. Lihat langsung saja ke bawah. Ke LKPD-nya. Bapak ingin langsung ke contoh-contoh soal untuk mengukur indikator pertama. Kalau kamu mengukur indikator, contoh pertanyaannya misalnya begini, jelaskan tahapan teknik dasar passing. Itu pertanyaannya. Maka anak akan menjelaskan tahapan gerakan passing. Bener ente yang penjelasannya itu. Sesuaikan dengan bahan yang kamu tulis tadi. Kalau sesuai, tetepan ya skornya untuk soal itu 100, bisa atas 10. Jadi tahapannya dalam langkah-langkah pembelajaran itu apa? Yang pertama yang secara garis besar ada 3 tahapan. Pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Mana tulisan pendahuluan kamu tulis? Ini, Pak. Kegiatan pendahuluan. Iya. Ya, apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang dilakukan siswa? Guru melakukan orientasi berupa salam membuka pada anak-anak untuk terus selanjutnya berdoa bersama. Terus yang kedua mengabsen. Yang ketiga menyiapkan fisik anak-anak untuk mengawali kegiatan pembelajaran.
itu di orientasi. Dia persepsinya mengaitkan tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman ada peserta didik. Ya, udah itu teorinya. Coba kamu contohkan gimana itu yang nomor dengan pokok materi yang tadi yang di RPP ini. Coba mengaitkan materi. Jadi kan dalam materi ini kita masuk dalam kegiatan permainan bola besar yaitu basket. Di mana Gini. Stop dulu, stop. Kamu ini RPP mengajar di mana? Untuk disiap. Ingat, ciri pembelajaran penjas, ciri uniknya, ciri khasnya adalah proses pendidikan yang menggunakan gerak, aktivitas fisik, dan olahraga, dalam hal ini olahraga permainan basket sebagai medianya. Alat pembelajarannya. Jadi lain seperti pembelajaran sejarah di kelas saja begitu ya. Di lapangan harus praktek, berlatih, itu ciri penjas. Bahkan prakteknya itu harus dapat mengembangkan atau mendorong tingkat kebugaran jasmani. Kalau prakteknya hanya 30 menit, itu juga belum dipotong apa-apa, penjelasan tekniknya lagi dan seterusnya. Oke. Bapak, lanjutkan aja dulu. Contoh mengaitkan materi pembelajaran persepsi, coba praktekkan gimana. Ini pelajarannya basket ini. Tadi pokok bahasannya apa? Permainan basket? Ya, basket. Oke, dikaitkan dengan kegiatan. Ya. Kamu praktekkan. Oke, jadi hari ini kita masuk ke materi. Ya, hari ini kita masuk ke materi pembelajaran bola besar, yaitu basket. Jadi dalam kegiatan yang Bapak minta, kamu mempraktekkan bagaimana mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya. Ya, coba kamu praktekkan, ini Bapak nih murid kamu nih, siswa, kamu gurunya. Iya. So, bagaimana praktek mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran dengan pengalaman peserta didik sebelumnya, coba. So. Oke, di rumah pernah nggak kalian melakukan melompat, mengambil sesuatu yang lebih tinggi? Pernah. Seperti apa? Mengambil sesuatu yang di atas lemari, Pak. Jadi sama seperti di materi kita ini, basket, kita juga ada melakukan namanya lompat. Itu pada saat melakukan jump shoot. Itu kita harus melompat. Ya, boleh lah. Memotivasi, berikan contohnya. Oke, jadi pembelajaran permainan bola basket ini banyak manfaat-manfaat yang bisa kalian dapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat badan kalian lebih fit, lebih bugar. Stop. Mau fit dan bugar bagaimana kalau latihannya hanya 20 menit, 25 menit? Ya, jadi tidak logis gitu. Ingat. Ya, langsung ke bawah. Terus apa ini maksudnya itu? Yang mana, Pak? Yang itu, yang apa itu? Proyek itu apa itu? Apabila materi tema atau proyek ini dikerjakan dengan baik, yang sungguh-sungguh, dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan materi tentang tahapan teknik melempar, menangkap, menggiring, dan bola kering basket. Nah, itu kan tujuannya itu, menjelaskan tahapan. Sama dengan yang indikator. Ya. Coba ini apabila materi tema proyek itu jelas apa. Misalnya, apabila materi pokok permainan bola basket itu dapat dikerjakan dengan baik, gitu kan. Spesifik, sesuai dengan yang kita ajar. Dan sungguh-sungguh, ini dikuasai dengan baik, maka kalian semua atau peserta didik dapat menjelaskan tentang satu ini, ya itu kan tujuannya supaya peserta didik dapat menjelaskan. Ya. Maka agar bisa dapat menjelaskan, dia harus belajar cara belajarnya apa supaya dia dapat menjelaskan. PowerPoint apa untuk menampilkan bagaimana tahapan-tahapan melaksanakannya. Ya, itu berarti kan anak itu membaca, melihat, mendengar, ya. Nah, apa yang dibaca? Satu aja dulu. Apa yang dibaca oleh anak? Tahapan
melakukan passing. Penjelasan tentang tahapan cara melempar. Ya. Itu harus dibaca, yang harus dimuat di dalam materi pembelajaran. Apa hubungannya? Yang di atas, Pak, ya. Apa hubungannya dengan itu? Ya, justru yang utamanya itu. Yang utamanya tidak Bapak tulis. Nggak ada penjelasan tentang tahapan mengoperkan bola, tahapan memasukkan bola ke basket, tahapan menangkap bola, nggak ada di materinya itu. Justru itu yang harus ditulis oleh Pak Sahrul untuk dibaca anak bersama Bapak, bersama Pak Sahrul, Pak Dahrusa, sehingga Bapak dan anak-anak itu setelah membaca itu berulang kali dapat menjelaskan tentang tahapan itu. Tahapannya ada saya buat di materi ajarnya, Pak. Iya, memang materi ajarnya ada tahapan penjelasan itu. Ada, Pak. Ada, ya bagus. Ya, jadi nanti kalau ditulis itu di sana, kalau mau begitu ditulis di tahapan pembelajaran secara terlampir di dalam RPP ini, ya cukup di sananya itu, di atasnya itu tadi di materi pembelajaran itu adalah materi pembelajarannya misalnya tahapan pembelajaran melampar, menangkap, itu tahapan bla 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 bla, tulis garis besarnya saja. Nah, uraiannya ada di materi lampiran. Materi ajarnya sebagai materi lampiran. Ajar. Betul, ada nggak itu tahapannya? Ada, Pak. Prinsipnya. Kalau ini Pak, saya kasih nampak dulu, Pak. So, mana. Ini Pak, kegiatan aktivitas Cespas, Pak. Passing kan ada 3. Tak harus supaya nyambung dengan anak itu otaknya. Nah kan tujuan pembelajaran itu Bapak sampaikan pada awal pembelajaran itu. Selama dan pembelajaran diharapkan kalian semua dapat menjelaskan tahapan bla 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 bla. Jadi di sini itu jangan kemana-mana. Di materi mana materi? Ini Pak. Ini tujuan. Ini aktivitas. Aktivitas pembelajaran mana? Nah, di sini judulnya itu tahapan, gitu. Tahapan melakukan gerak, passing misalnya. Ya. Prinsip, prosedur, dan seterusnya. Berikutnya tahapan teknik dasar menangkap. Tahapan gerak memasukkan bola. Nah, dengan judul seperti itu nyambung ke anak itu ketika ditanya, coba nak jelaskan tahapan melempar. Oh ini, gitu. Kalau ini mana? Anak belum tentu memahami A, B, C, D, F ini sebagai tahapan. Paham nggak? Paham. Ya. Jadi belum tentu anak memahami bagian A, B, C, D, dan F itu sebagai tahapan dari gerakan melempar. Itu panduan menampilkan. Berdiri dengan kaki ini yang mana ini? Oh, ini yang Cespas. Iya, Pak. Gerakan Cespas. Ya. Harusnya tahapan Cespas. Tahapan gerak Cespas judulnya itu. Sehingga apa yang kamu tulis itu membantu terhadap pemahaman apa yang harus dia pahami. Ya. Nah, tahapannya seperti ini. Oke, kembali tadi ke atas. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tadi kan ada berapa tujuan? Ada sekitar 6, Pak. Nah, itu harus dijelaskan, disampaikan kepada anak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, atau selama dan setelah pembelajaran permainan bola basket hari ini, adalah kalian semua, 1, dapat menjelaskan tahapan, B, dapat menjelaskan bla bla bla, C, sampai ada 6 poin tadi. Udah menyampaikan tujuan apa? Mengajukan pertanyaan, Pak. Mengajukan pertanyaan. Coba contohkan. Ajukan pertanyaan. Dari tujuan pembelajaran tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu, Pak. Lanjut. Ya, harus ditanya secara jelas kepada tujuan. Ya. Lanjutnya kemana kalau tidak ada pertanyaan? Pada kegiatan inti, Pak. Oh, ini ada lagi. Terus, untuk apa diajukan pertanyaan di sini, mengajukan pertanyaan itu? Ya, untuk kita cek anak-anak ini udah paham apa tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan. Ya, itulah. Makanya pertanyaan kamu harus nanyakan sebagai guru. Baik, coba Dahrusa, jelaskan tujuan yang kedua dalam pembelajaran hari ini. Kedua tadi
Nah, gurunya juga lupa. Ya, misalnya apa? Peserta didik mampu membuat program latihan yang berarti Bapak bilang tadi, latihan variasi kombinasi. Latihan variasi. Ya, itu produknya apa? Terus secara siswa melakukan pengumpulan data tentang materi yang diamati tadi. Terus jelaskan. Terus kalau memang ada yang belum bisa dipahami, silakan bisa ditanyakan melalui wawancara tanya jawab kepada gurunya ataupun di situ tertulis narasumber. Terus mendiskusikan dengan kelompoknya dan mempresentasikan ulang, saling tukar informasi dengan kelompok-kelompok yang lain. Terus Nah itu jadi setelah diskusi informasi, jadi adanya kerjasama dengan guru untuk melakukan tahapan-tahapan menangkap dan melempar pada saat di lapangan nanti. Terus terakhir menarik kesimpulan, Pak. Oke, terus ini tahapan seperti yang kamu tulis ini seolah-olah tahapan pembelajaran di lapangan. Ini buktinya contoh yang tadi saya kritisi, kamu hanya 30 menit untuk praktek. Ini penjelasannya juga hanya segitu. Yang lain penjelasannya tentang teori bangkul. Semua ya. Ya. Untuk prakteknya hanya ini, mempraktekkan tahapan teknik melempar. Tidak ada penjelasan bagaimana tahapan melempar itu. Ya, berapa lama? Ya. Ada di materi nanti. Ya. Materinya, Pak. Bapak RPP itu sebagus-bagusnya perencanaan adalah yang dapat dilakukan, yang dapat dilaksanakan pada saat pembelajaran. Ini adalah kontennya, Bapak setuju ini semua itu, tapi tidak ditulis seperti ini. Justru yang harus ditulis itu tahapan pembelajaran, misalnya permainan 1 apa, permainan 2 apa, permainan 3 apa, berapa lama. Itu yang lebih operasional dalam sebuah perencanaan pembelajaran PJOK, dalam hal ini adalah pembelajaran permainan bola basket. Ini dibaca oleh semua RPP, semua mata pelajaran akan seperti ini. Sama. Jadi tidak ada bedanya RPP untuk pembelajaran bola basket dengan RPP dengan sejarah. Sama aja begini. Justru yang kita khas itu adalah RPP-nya untuk pembelajaran bola basket. Akan berbeda juga RPP-nya dengan aktivitas permainan bola voli. Gitu. Kalau ini mah semua guru juga akan bisa, semua guru, semua apa itu, ya guru matematika, guru sejarah, guru biologi bisa bikin RPP seperti ini, nggak ada bedanya. Ya, tapi kalau membedakan misalnya latihan pertama apa, atau permainan pertama kalau menggunakan permainan. Permainan 1 3 lawan 3 menit misalnya. Permainan 2 apa? Jelaskan, deskripsikan cara bermainnya. Itu akan lebih bagus dalam RPP itu seperti itu. Oke, berikut. Tadi 70 menit ya? Iya, Pak. Inti. Terus 10 menit sesuai dengan indikator yang pertama. Jelaskan tahapan, gerak, teknik dasar, melempar bola, menggiring bola, menangkap bola, kan gitu indikator. Jelaskan tahapannya, itu yang ingin dicapai. Anak bisa menjelaskan dengan tepat berarti anak sudah mencapai indikator pembelajaran. Jangan nanya kemana-mana, ini nanyanya yang lain-lain. Instrumennya. Bu Om lain-lain, coba perlihatkan ke Bu Om tadi instrumennya, nomor 1. Instrumen yang ini, Pak. Instrumen yang kamu buat, nomor 1 tadi, yang ada. Yang kognitif, mana? Yang kognitif. Butir soal. Nah, ini udah. Ini butir soal. Instrumennya mana? Yang ini, Bu. Uraikan macam-macam, ke bawah lagi. Nah, ya. Yang ditanya itu macam yang ingin dipahami oleh anak itu adalah dia mengetahui macam-macam teknik bermain bola basket atau menganalisis. Kan indikatornya menganalisis. Iya, Pak. Menganalisis. Itu nyambung ya. Ini yang kedua, jelaskan cara melempar bola permainan bola basket. Harusnya tahapan. Cara memasing bola. Jelaskan tahapan melempar itu kan. Nah, itu menganalisis. Kan masih kognitif, belum psikomotor. Nah, Bu Om, ini udah lama saya tuh.
Cukup dari saya. Ini yang pertama, Pak. Ya, baru pertama. Oh. Katanya Siapa Bu Om namanya? tadi itu, siapa ini Darul Sah itu tidak bisa keluar kalau Bu Om belum nanya, belum menguji gitu. Jadi saya itu diisi saja pertanyaan untuk menunggu Bu Om. Iya. Kalau udah selesai mungkin bisa diganti oleh peserta yang lain. Ada 6 orang hari ini, Pak. Ya. Ini namanya siapa? Dahrul Syah, Bu. Ya, Dahrul. Dahrul. Iya, Bu. Iya. Pak Darul kemarin kan dalam rangka persiapan membuat rancangan pembelajaran itu buat berapa RPP-nya? Ada 3, Bu. Kenapa sekarang yang disampaikan RPP-nya pelajaran apa? Punten Pak Toto abdi yeun. Ya, mohon. Ini Ya. materinya tentang bola basket, Bu. Ya. Kenapa milih bola basket? Permasalahannya apa? Karena saya pilih karena dibilang waktu pada saat pembuatan perangkat, pilihlah materi yang mungkin Bapak paling kuasai gitu. Makanya saya pilih basket. Bukan kuasai kasus, bukan ada kasusnya di sana. Kasus pembelajaran yang diterima oleh anak-anak merasa ada permasalahan nggak? Bukan kayak gitu disuruh membuat RPP-nya? Ada juga, Bu, waktu itu RPP masalah tentang lari jarak pendek. Cuman ada juga disuruh pilih yang mana yang Bapak paling bisa, ya udah saya pilih yang ini. Kalau lari jarak pendek ada juga masalah di lari jarak pendek. Ini paling dikuasai ya? Nggak paling lah, Bu. standar. Saya bilang paling nanti dikiranya udah. Iya, paling mah udah hot itu. Enggak lah, Bu. Iya. Ini untuk anak-anak tingkat apa? SMK kelas 10, Bu. SMK ya. SMK. Terus Bapak menggunakan ini dengan metode apa? Discovery learning, Bu. Saya buat juga demonstrasi. Apa? Demonstrasi. Cooperative learning? Discovery learning, Bu. Discovery learning, ya. Bagaimana tuh metode discovery learning dalam rangka diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang Bapak ajarkan? Kayak gimana? Ya, pertama kan kita memberi penjelasan kepada anak-anak melalui contoh supaya anak-anak ini terdorong untuk melakukan kegiatan pembelajaran basket dengan dengan memberikan manfaat-manfaat. Kalau kita main basket, kita membuat tubuh lebih bugar, bisa membantu pertumbuhan pada usia remaja, bisa mampu menguatkan otot dan tulang, seperti itu, Bu. Itu mah efek ya dari permainan itu. Tapi kalau dalam proses pembelajaran yang menjadikan sasaran yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran yang Bapak pilih dengan basket tuh apa tuh? Kognitifnya apa? Efektifnya apa? Psikomotornya sudah jelas, teknik apa gerak dasar, Pak? Kalau di kompetensi dasarnya gerak, Bu, di sini. Iya, kalau gerak di atasnya ke bawahnya harus semua gerak. Jadi mengembangkan gerak dasar. Apa tuh gerak dasar tadi yang disampaikan materinya? Gerak dasar melempar, menangkap, menggiring, dan menembak bola kering basket. Tadi kan kata Bapak dalam discovery itu Bapak juga menjelaskan, memberi contoh. Nah, di dalam tahap-tahap proses pembelajaran Bapak memberikan contoh nggak? Ini daring apa luring, Pak? Luring, Bu. Luring tuh, apalagi luring mah penjelasannya teh di dalam langkah-langkah proses pembelajarannya teh harus ada contoh. Bapak memberikan contoh nggak seperti tadi Pak Toto katakan, permainan 1 ini, kedua ini, ketiga ini. Kalau misalkan pertama, Bapak memberikan pemanasan nggak di luring?
Ya, berarti pastinya Bu ngasih kita sebelum melakukan Pemanasannya kegiatan. seperti apa Kalau untuk biasa, permainan bola basket? Pemanasannya? ya kalau bermain basket biasanya saya buat untuk pemanasannya saya buat game Bu, oper bola dari depan ke belakang, nanti disuruh bawa lari ke depan dan seterusnya sampai selesai. Biasanya seperti itu. Itu permainan atau hanya gerakan-gerakan yang tidak mempunyai aturan? Untuk gerakan pemanasan ada sih gerakan untuk melatih kelentukannya juga. Iya. Jadi apalagi kalau luring, guru itu senantiasa harus memberikan contoh gerakan-gerakan yang benarnya, ya, di dalam proses pembelajarnya. Jadi memang benar harus ada tahapan-tahapan, tidak hanya mengatakan anak melakukan lempar, anak melakukan dribble, anak melakukan chest pass misalkan. Enggak, jadi justru kita sebagai perintah harus jelas di situnya, seperti apa yang tadi Pak Toto katakan ya. Jadi anak-anak tuh ngerti banget. Coba kalau Ibu tanya di dalam pelaksanaan proses pelajaran ini di mana materi yang diapakan dengan hotnya itu materi yang mana? Ada nggak yang hotnya di dalam melaksanakan materi ini? Yang anak berpikir kreatif, berpikir tinggi itu di mana? Di yang mananya? Di kegiatan literasinya Bu. Seperti apa contohnya? Bu ya. Ada kegiatan diskusi Bu, mereka kan mengumpulkan informasi, mempresentasikannya, mendiskusikannya juga. Terus yang Bapak kembangkan di dalam kognitifnya apa tuh? Jadi di kognitifnya siswa nih mampu mengembangkan C berapa? Mengembangkan seharusnya kalau tingkat SMK tuh C4, C5, C6. Apa tuh? Mampu menganalisis tahapan-tahapan teknik melempar, menangkap, dan menggiring menembak bola kering basket. Iya, menganalisis kan mereka itu harus melihat, harus memahami. Iya. Jadi pada saat melihat dia harus paham juga, baru dia bisa menganalisa. Nah, oleh karena itu di dalam tahapan-tahapan pembelajarannya, Bapak harus jelas-jelas memberikan contoh supaya dia bisa menganalisa gerakan contoh yang benar dan gerakan contoh yang salah. Atau tahapan gerakan yang pertama ini, kemudian yang kedua, ketiga, dan selanjutnya tentang gerak dasar bola basket, misalkan lempar, tangkap. Jadi jelas anak itu betul-betul, oh iya pertama kayak gini, dianalisa kedua, ketiga, sehingga dia kalau bisa melihat, kemudian dia pahami, ya, dia menyadari, kemudian dia bisa melaksanakan sesuai apa yang kita harapkan, ya. Jadi di dalam pelaksanaannya itu dari mulai tahap pertama sampai tahap terakhir harus jelas banget, ya. Kemudian itu baru cocok ada tingkat tingginya menganalisa, memahami, ya, bukan hanya melihat aja. Bukan hanya melihat aja, bukan hanya mengetahui aja, tetapi di situ ada tingkat tingginya menganalisa. Ya, jadi kalau dia sudah menganalisa, paham dan tidaknya, dia akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kalau memang seperti tadi, dia mau melaksanakan seperti apa gitu dalam pelaksanaan tahap-tahapan belajarnya tidak jelas, ya. Jadi Bapak harus memberikan gerakan-gerakan, tahapan-tahapan gerakan yang benarnya dengan contoh-contoh yang diberikan oleh guru, dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh guru. Sehingga apa yang diharapkan oleh kita nanti pada saat ditanya, pada saat dievaluasi, sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan di dalam tahapan-tahapan pembelajaran. Gitu. Ya, jadi di kognitifnya ini ada pengembangan kognitifnya tentang analisa atau mengevaluasi. Nah, di kognitif, di evaluasinya juga harus seperti itu. Kemudian efektifnya apa pelaksanaan ini? Ada nggak efektifnya yang dikembangkan? Harusnya ada, ya. Penilaiannya harus sama dengan apa yang dikembangkan di dalam proses pembelajaran tadi, gitu ya. Kemudian psikomotornya udah jelas, gerakannya gerakan yang diharapkan, keterampilan, dia harus memiliki keterampilan gerak dasar chest pass misalnya, sehingga
dalam proses pembelajarannya tidak hanya memerintahkan tapi harus dilaksanakan berulang-ulang supaya terbentuk keterampilan tersebut, ya. Drill namanya gitu. Bisa kalau tahapan-tahapannya tuh ada saya tuangkan di dalam bentuk PowerPoint kita tampilkan dulu ke anak-anak. Tapi di sini juga di RPP-nya harus dijelaskan. Kan PowerPoint-nya mungkin sepintas, kalau di sini harus lebih jelas, ya. Kalau di PowerPoint mungkin anak-anak kalau PowerPoint-nya udah dihapus sama Bapak nggak lihat, tapi kalau di sini bisa terus dia melihat. Itu ya. PowerPoint mah memudahkan kita untuk menerangkan kalau PowerPoint mah, tapi ini tahapan-tahapan ini mah harus bisa disimak, dimengerti oleh anak, ya. Gitu. Toto punten eta heula sekedap mangga. Atas Bu. Atas ya. Ya cukup aja barangkali untuk ini, saya terlalu banyak tadi sebenarnya karena nunggu Ibu. Saya cukup saja ya. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas. Harus banyak belajar lagi. Iya Pak. Ya, baca itu ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang mengikat kepada profesi keguruan, profesi kependidikan. Kita harus patuh kepada regulasi yang ada. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya, guru itu adalah melaksanakan kurikulum, di mana kurikulum itu dibuat oleh pemerintah. Ya, itu Pak Dahrulsah. Ya, terima kasih Bapak. Dan jangan terlalu euforia dengan apa itu tipek yang kebablasan gitu. Iya. Ya. Karena ada teman Pak Dahrulsah itu anak-anak sudah pemanasan, udah gereng, moodnya sudah naik gitu ya untuk praktek. Tiba-tiba disuruh nonton video. Betul Pak, kadang memang anak-anak lebih suka, memang maunya main gitu jadi ya memang. Iya, tapi oleh gurunya disuruh menonton video. Setelah selesai menonton video, nguap semua, tidur anak-anak itu, bukan moodnya, gerengnya itu udah hilang lagi. Nah itu penerapan implementasi TPEK itu harus dalam kondisi apa, situasi apa, harus betul-betul dikaji gitu. Pelajaran Penjas sangat berbeda dengan pembelajaran yang lain. Ya, oke. Bu Om ada pesan lagi? Sementara cukup dulu Pak. Ya, terima kasih Bu Om.